Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Sylvia dari kelas B, Fakultas Ilmu Kesehatan, Diploma 3 Fisioterapi. Di sini akan menjelaskan tentang kode etik fisioterapi. Nah, kode etik fisioterapi ini mempunyai sasaran. Yang pertama itu ada teman sejawat, kemudian ada teman sejawat sesama nakes, kemudian ada pasien dan keluarga pasien. Fungsi dari kode etik ini juga sebagai pedoman untuk seorang fisioterapis itu dapat bertindak dan menjadikan tolak ukur tanggung jawab pelayanan fisioterapis. Adapun prinsip dari kode etik ini, yang pertama itu ada berbuat baik, kemudian tidak merugikan, kemudian prinsip keadilan dan menghargai otonomi. Kegunaan kode etik ini sendiri itu untuk sehari-hari itu ya, diharapkan fisioterapis atau nakes lainnya itu dapat berperilaku sehari-hari sebagai pembawa nilai-nilai luhur, kemudian pengamalan etika fisioterapis yang dilandaskan pada moralitas. Secara garis besar, kode etik fisioterapis ini ada beberapa. Yang pertama itu menghargai hak dan martabat setiap individu, kemudian tidak bersikap diskriminatif. Yang ketiga itu memberikan pelayanan fisioterapi secara jujur atau profesional, kemudian mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi, kemudian menjaga rahasia pasien atau klien, kemudian selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan juga memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Ada sasaran dari keselamatan pasien. Yang pertama itu sasaran pertama yaitu ketetapan mengidentifikasi pasien pada saat sebelum pemberian obat, kemudian sebelum pengambilan darah, dan sebelum memberikan pengobatan serta sebelum memberikan tindakan. Kemudian sasaran identifikasi selanjutnya itu menggunakan identitas. Yang pertama itu ada nama pasien, itu bisa berupa namanya itu sesuai dengan KTP, kemudian tanggal lahir dan nomor rekam medis. Nah, setelah itu diberikan gelang yang biasanya itu gelang khusus pasien. Nah, adapun SPO identifikasi pasien sebelum pemberian obat pada pasien tanpa gelang identitas itu biasanya kan untuk pasien rawat jalan itu biasanya kita akan memberikan pertanyaan terbuka dengan menanyakan nama dan tempat tanggal lahir. Kemudian setelah mereka menjawab itu kita bisa mencocokkan dengan karcis berobat yang dipegang oleh pasien tersebut. Nah, setelah itu pemasangan gelang identitas pasien. Pemasangan ini pada pergelangan tangan kanan. Bila tidak di tangan kanan, urutan pemakaian gelang adalah di tangan kiri, kaki kanan, kemudian di kaki kiri. Adapun SPO, pemasangan stiker penanda resiko pada pasien pada kondisi tertentu. Biasanya ada 3. Yang pertama itu ada gelang warna merah, kemudian warna kuning dan warna ungu, di mana kalau merah itu pasien dengan riwayat alergi, kemudian warna kuning itu pasien beresiko tinggi jatuh, dan yang warna ungu ini pasien dengan DNR atau do not rescue. Nah, kemudian adapun sasaran kedua itu peningkatan komunikasi yang efektif. Komunikasi antar petugas, kemudian komunikasi verbal dengan red black, kemudian write down dan confirmation. Kemudian melaporkan kondisi pasien dengan SBR. Kemudian tulisan itu dapat dibaca, adanya daftar singkat bila perlu dieja. Cara komunikasinya itu bisa via telepon,
Kemudian sasaran ketiganya itu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Contoh, ada beberapa obat yang high alert itu biasanya itu yang elektrolit pekat itu KCl, terus natrium bikarbonat, magnesium sulfat NaCl, kemudian insulin, heparin, dan antineoplastik. Adapun yang sasaran keempat itu ada kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Ini biasa diberi tanda pada sisi operasi yang tepat dengan cara yang jelas, dimengerti, dan dilibatkan pasien dalam hal ini. Sasaran yang kelima itu pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Misalnya itu lama cuci tangan, kemudian misalnya itu kayak kita cara cuci tangan itu lamanya seberapa detik gitu kan. Kemudian cuci tangan itu dilakukan sebelum apa aja gitu, kayak kita memberikan itu pengetahuan seperti itu. Nah, di mana cuci tangan ini akan kita lakukan itu sebelum kontak dengan pasien, kemudian sebelum melaksanakan prosedur aseptik, kemudian setelah menyentuh cairan tubuh pasien, kemudian setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan sekitar pasien. Sasaran yang terakhir itu ada pengurangan risiko pasien jatuh. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, pasien yang beresiko jatuh itu akan diberikan gelang khusus berwarna kuning.